Shalom kekasih Kristus, hari ini kita dapat berjumpa karena kemurahan Tuhan. Mari tetap antusias dan optimis dalam menjalani hidup sekalipun banyak hal yang dihadapi di mana semuanya tidak seperti yang kita harapkan. Hendaknya kita tidak lemah dan tetap kuat. Untuk itu saya ucapkan salam waktunya mengalami terobosan. Percayalah, dengan melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, kita semakin dibawa untuk terus tertanam dalam Tuhan sehingga rohani kita semakin dewasa, teguh, dan tetap kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami karena kami mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan bagi iman percaya kami, bahkan membawa kami semakin kuat, semakin teguh, dan kami tidak mudah lemah dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tuhan, kami rindu setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, memiliki otot iman yang kuat, dan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang bernilai di hadapan Engkau. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak lemah. Firman Tuhan terdapat dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman-Nya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Tuhan menghendaki kita dalam mengiring Dia jangan hidup bersantai ria, melainkan hendaknya kita terus meraih apa yang dijanjikan Tuhan dengan gigih dan pantang menyerah. Mari kita lakukan perjalanan rohani dengan genggaman iman yang tetap kuat, tidak mudah lemah, dan tetap berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Iman yang kuat adalah iman yang tetap berharap kepada Allah dalam segala situasi, serta tidak tergoyahkan oleh masalah dan penderitaan, bahkan tak tergoyahkan oleh kematian. Sekalipun penderitaan yang dialaminya amat dahsyat, Ayub tidak pernah kehilangan iman. Ketika Tuhan menaruh sebuah janji dalam hati kita, kita harus percaya bahwa janji itu sedemikian kuat sehingga tak seorang pun dapat menyingkirkan janji itu. Hal itu mungkin tampaknya mustahil, di mana semua keadaan mengindikasikan bahwa kita tidak akan pernah mewujudkan mimpi-mimpi karena sepertinya tidak pernah bertemu dengan orang yang tepat. Dan itu sesuatu yang sulit terjadinya pemulihan dalam menjalani hidup. Entah itu pemulihan dalam keluarga, perekonomian, masa depan, dan hal lainnya. Tetapi hendaknya di dalam hati kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan masih berada di tahtanya. Dan bukan hanya itu. Sesuatu yang harus diingat oleh kita ialah bahwa Tuhan lebih besar daripada semua rintangan dan Ia selalu memiliki cara, bahkan selalu bekerja di belakang layar. Apa yang Tuhan janjikan akan digenapi tepat pada waktunya. Kita tidak akan dikecewakan sekalipun hal itu membutuhkan waktu yang lama. Hendaknya kita tidak lemah dan tidak mudah mengeluh walaupun dalam menjalani hidup ada kemunduran. Milikilah keyakinan yang tak tergoyahkan. Kekasih Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini mungkin sedang menghadapi persoalan di mana keadaan yang terjadi itu tampaknya sesuatu yang mustahil, atau orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, sehingga pikirannya penuh dengan hal-hal negatif. Hendaknya pikiran-pikiran yang negatif seharusnya tidak mudah muncul dalam pikiran kita, karena itu akan mengubah dan mempengaruhi pikiran. Sesungguhnya kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita ketahui. Seberapa besar kita tahu tentang Tuhan, sebesar itu kita akan memahami janji Tuhan, dan sebesar itu pula kita tahu Tuhan memiliki jawaban pasti. Sikap seperti ini seharusnya tetap terjaga dalam keimanan kita. Dengan sikap tidak lemah iman, maka kita tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Ketika iman kita menjadi lemah dan merosot, roh kita pun akan melemah sehingga kita pun dapat terjadi
jadi kehilangan pegangan dan pengharapan. Dan itu sangat berisiko kepada perjalanan hidup kerohanian kita. Jadi sikap yang tidak lemah dalam menghadapi setiap persoalan merupakan salah satu sikap kedewasaan rohani yang mengetahui pribadi Allah, yaitu pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kekasih Kristus, memang tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan hidup yang begitu bertubi-tubi sepertinya sepanjang hidup yang dijalani begitu pahit. Terjadinya hidup yang begitu pahit mungkin disebabkan dari masa lalu, sehingga kita harus menerima dan menjalani konsekuensi dari sebuah keputusan yang salah di masa lalu. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena orang tua kita yang mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tercatat dalam Ibrani 12 ayat 10. Ketika kita mengenal Tuhan, di mana hidup dan kerohanian kita diminta untuk disiplin, kita merasa tidak nyaman. Tetapi hendaknya sikap kita tidak lemah dalam menghadapinya, sebab pendisiplinan membawa kedewasaan dan dapat mematangkan hidup kita. Dalam Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Penting untuk diingat, hendaknya kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk menjadi lemah dan goyah, agar kita dapat berjalan lurus dalam kondisi baik dan tidak pincang. Ingatlah bahwa iblis akan terus mencari kesempatan untuk merusak hati dan pikiran kita ketika kita sedang dalam keadaan lemah. Bukan saja iblis, tetapi orang-orang yang jahat pun siap memanipulasi kita, memanfaatkan diri kita demi keuntungan mereka apabila kita lemah. Karena itu, kita harus kuat dan tegar. Mungkin kita tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Berbagai kepahitan atau permasalahan ada dan menimpa kita. Manusia memang terbatas, namun Yesus sanggup melakukan itu semua. Adalah penting untuk memperkuat diri kita agar tidak lemah dan mudah diserang, yaitu dengan melekatkan diri kita pada Tuhan dan memenuhinya dengan firman Tuhan secara terus-menerus. Rajin-rajinlah mendengar renungan, membaca firman Tuhan, rajinlah berdoa, dan dekatkanlah diri kita senantiasa kepada Tuhan. Dengan melakukan ini semua, iman kita tidak lemah. Mari tetaplah berdiri tegar agar kita dapat terus melangkah dengan benar hingga akhir. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana firman-Mu sangat memberkati kerohanian kami. Melalui firman inilah kami dibawa semakin kuat di dalam Engkau, dan kami tidak lemah dalam menghadapi keadaan-keadaan yang menimpa kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang selalu setia dan menyertai kehidupan kami. Bahkan bukan hanya menyertai saja, melainkan Tuhan juga memberikan jalan keluar untuk kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, keluarga kami, agar tetap kuat di dalam iman percaya kami. Dan seluruh kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.